والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Azhar, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, misalnya mau mencari baju ya dengan merek tertentu. Setelah kita tahu dan kita beli baju itu, Pak, dan kita beli baju itu, tapi oleh kecerdasan buatan ini, padahal bajunya sudah datang di rumah. Setiap hari itu media sosial itu masuk ke akun kita, masuk ke handphone kita. Dia sudah mendeteksi bahwa ini ada orang yang mau mencari barang ini. Lalu disodorkan berbagai macam produk baju kepada kita. Begitu juga barang-barang yang lain. Jadi sudah ada kayak orang mendeteksi ya, bahwa jejak digital kita itu bisa digunakan orang untuk hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, itu kan tangan dengan berbagai macam, ada di sini sidik jari, ada di sini mungkin saja pori-pori tangan kita itu. Ketika kita letakkan di sini, maka ini akan menjadi saksi dan dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kafir yang lupa tadi, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan, ini rekor, ini jejak saya di dunia ini. La yughadiru, tidak meninggalkan dia, saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada, kecil besar, tertulis di dalam kitab. Kira-kira apa bukunya itu? Mulai bangun pagi, sholat subuh kita, kemudian lagi berzikir, sholat isya, beraktivitas, ke kantor banyak pekerjaan, siang hari kita sholat, habis sholat kita beraktivitas lagi, banyak sekali catatannya. Ya. Luar biasa tuh. Ya. Kalau hard disk saja tidak mampu tuh mencatat ya, catatan yang banyak sekali aktivitas kita. Ya. Tapi Allah illa ahsaha, kecuali Allah itu mencatat semua yang kita lakukan di dunia ini. Wa wajadu ma amilu hadiran. Bukan saja Allah menyodorkan catatan-catatan itu di hadapan orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan dosa itu, bahkan Allah perlihatkan wa wajadu ma amilu hadiran. Allah perlihatkan apa-apa yang mereka lakukan itu hadir di hadapan kita. Mungkin rekaman video gitu ya, atau rekaman yang ini ya, video call CCTV-nya gitu ya, CCTV-nya kita lah gitu. Bisa direkam itu sekarang ya. Ada sekali apa yang kita lakukan itu muncul di hadapan kita. Wala yaulimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah zalim, tidak pernah tidak adil terhadap orang pun. Allah Maha Adil, Allah tidak pernah zalim terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu dari ghaflah ini ternyata orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Yauma tabyad yaumas wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika hum adzabun. Yauma tabyadu wujuhun wa
taswaddu wujuh. Fa'ammal ladzina kafaru fa'ammal ladzina naswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kafir. Orang-orang yang nanti di hadapan Allah itu yauma tabyaddu wujuh, ada yang wajahnya itu berseri-seri, putih berseri-seri. Wa taswaddu wujuh, tapi ada juga orang dalam Al-Quran itu disebutkan hitamnya luar biasa. Iswadda itu mubalaghah. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ini orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam surah As-Sajdah ayat 12 disebutkan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dihadapkan dengan Allah, engkau lihat orang-orang yang mujrimin melakukan dosa-dosa, nakisul usi, mereka itu tertunduk kepalanya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengelak. Kalau di dunia ini kan orang bisa mengelak, bisa berpengacara, bisa menyewa jaksa, bisa berargumentasi, bisa macam-macam. Tudlu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Jadi bisa saja kalau perkara itu diserahkan kepada penguasa, hakim, jaksa dan lain sebagainya, wa tudlu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Tapi di akhirat nakisur usi, mereka itu tertunduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu setelah Allah bukakan catatan-catatan orang-orang kafir tadi, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata penglihatan kami itu sudah kembali. Dulu kami tidak bisa melihat apa-apa kebajikan itu. Dulu kami tidak bisa mendengar apa-apa kebajikan itu. Dulu kami tidak bisa melihat, mendengar, bahkan memikirkan tentang kebaikan-kebaikan, tertutup. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh kata Allah, kami isi neraka jahanam itu katsirun minal insi wal jin lahum qulubun la ya'qiluna biha, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu punya akal pikiran, tapi akal pikiran itu tidak bisa berpikir, tidak bisa memikirkan penciptaan, tidak bisa memikirkan nikmat Allah, tidak bisa memikirkan dan bersyukur terhadap nikmat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi bisa melihat. Walau adhanun la yasma'una biha, mereka itu punya telinga tapi tidak melihat, tidak mendengar. Jadi Allah mengumpamakan mereka itu tidak menerima kebaikan-kebaikan yang Allah sudah nyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, melalui hadis Nabi, melalui para da'i dan mubalik itu. Tapi mereka apa? Hatinya tidak memikirkan, matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka itu lebih jahat, lebih sesat daripada binatang. Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata kami melihat. Wasami'na,
dan kami melihat dan mendengar apa-apa yang memang benar ini. Kenapa kami di dunia tidak bisa melihat? Kenapa kami di dunia tidak bisa mendengar? Lalu permintaan mereka kata, farji'na ya Allah. Coba kembalikan ya Allah kami ke dunia ini. Barang sehari. Na'mal sholihan inna muqinun. Kami berbuat kebajikan barang sehari aja bisa dikembalikan. Sumbangkan semua harta tadi. Sumbangkan semua kekayaan-kekayaan itu sehari aja. Tapi gak tahu lagi. Sudah tidak mampu lagi. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang yakin dengan apa-apa yang telah engkau sampaikan di dunia. Tapi mereka tidak mampu lagi kembali kepada dunia yang mereka itu aghfalna, mereka itu lupa terhadap dunia. Masyaallah muslimin, azakumullah. Ini yang pertama. Al-muradu bidzalika al-kafir. Banyak sekali orang-orang kafir itu, mereka itu menyesal sekali apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia itu. Ternyata ya laitani kuntu turaba. Mereka menyesal sekali, ya Tuhan, kalau seandainya kami itu dikembalikan, seandainya kami bisa kembali ke dunia itu walaupun sedetik, walaupun beberapa saat. Ternyata Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Kalau begitu ya Allah, jadikan kami ini tanah saja. Tapi mereka sudah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kullu ahadin min barrin wa fajirin li'anna al-akhirata bin nisbati ila dunya kal yaqzah wa dunya kal manam. Nah, ini ungkapan yang dikutip oleh Annie Marie Shamil, ya. Seorang perempuan tadi yang waktu meninggal itu diupacarakan dengan upacara Kristen Protestan. Tapi semua kubur di sana itu salib, ada salib, tapi dia tidak mau. Dia berwasiat jangan dikasih salib. Apakah dia Muslim? Wallahu a'lam. Ya Allah yang mengetahui. Nah, dia mengutip ini oleh Ibnu Jarir di anal akhirata bin nisbati ila dunya, bahwa dunia diumpamakan seperti kalmanam. Kita ini dalam keadaan tidur. Jadi kalau orang yang merasa tidak tidur, ya, maka dia akan beramal soleh yang baik. Tapi yang merasa tidak pernah, ya, melakukan berbagai kebajikan-kebajikan, mereka menganggap bahwa dunia ini hanya seperti siklus kehidupannya. Ya. Mereka mengumpamakan bahwa innamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu seperti kadar. Dahar itu siklus kehidupan seperti binatang. Jadi menganggap bahwa manusia itu kalau lahir di dunia, makan, minum, mencari rezeki, hidup, ya, berusia, kemudian mati menjadi tanah. Begitu juga seperti siklus binatang. Lahir, kemudian besar, kemudian mati atau dimakan orang, kemudian ada lagi, muncul lagi, ya, seperti ayam, peternak ayam gitu. Hidup seperti itu kata mereka. Tidak ada hidup setelah mati. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa ternyata hidup di dunia ini kalau orang lupa, kalmanam. An-nasu niyamun, manusia itu dalam keadaan tidur. Kita bermimpi dalam keadaan tidur, bermimpi pulang ke Jakarta, bermimpi bertemu keluarga, itu mimpi tuh. Setelah bangun baru sadar, oh tadi mimpi. Nah ternyata kehidupan dunia itu seperti kita tidur. Banyak masalah-masalah
Banyak sesuatu yang akhirnya disebutkan oleh Al-Quran itu innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sanda gurau, permainan aja, drama. Apalagi politik, kata gue, nah politik itu pindah kancang waktu pilkada. Nah, habis itu beragapan pokoknya nang di kampungnya aja, nang mulai kayak karena tetakuran. Padahal lain pun tadi dunia ini adalah hanya permainan saja. Lahun walaibun, sanda gurau, walaibun, permainan saja. Watafakhurun, dan juga saling bermegah-megah. Di kita sekarang tuh ada namanya liga korupsi, ya kan? Nah, luar biasa itu, ada sampai 1.000 triliun kayak apa ya, memang bisa ambil itu 1.000 triliun. Wah, kok nggak mikir kayak apa? Iya, bermegah-megahan banget, merasa senang banget itu dapat tafakhur. Tapi memang digambarkan oleh Allah itu lahun wa laibun wa tafakhurun, bermegah-megah, tapi akhirnya apa? Akhirnya pakai baju oranye juga. Nah, itu tangkap polisi, tangkap KPK kan, tangkap jaksa kan, ada baju oranye, ada baju pink. Karena dia tafakhurun wa takatsurun, juga mengagung-agungkan baik secara keturunan. Dulu orang Arab, kabilah-kabilah itu dia tafakhurun bil amwali wal aulad. Ketika mereka punya keturunan laki-laki, ketika mereka ada keturunan yang bisa meneruskan kabilah-kabilah mereka, kelompok-kelompok mereka, itu adalah mereka sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bahkan kalau mereka itu melahirkan anak perempuan itu, mereka wajahnya dhalla wajhuhu muswadda. Wajah mereka itu seperti hitam itu, karena merasa anak perempuan itu bisa membuat malu keluarga, anak perempuan itu tidak bisa diandalkan dan sebagainya. Orang-orang Arab, orang-orang kabilah terdahulu tafakhurun bil amwali wal aulad. Maka sebab itu an-nasu niyam, ternyata kita dibuai oleh mimpi-mimpi tidur kita hidup di dunia ini. Fa idza matu intabahu, ketika mereka mati, ketika mereka wafat, baru mereka sadar Allah menunjukkan kepada mereka, ini amal perbuatan-perbuatan kalian yang telah kalian lakukan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah tadi kullu hadin min birri wa fajrin. Dan yang ketiga, laqad kunta fi ghaflatin min hadza syami qabla ayyuha ilaika. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghaflatin min hadza qabla ayyuha ilaika, sebelum kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka, kami berikan hidayah kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW biinzali ilaik, dengan menurunkan Al-Quran kepadamu. Wa basaruka al-yawma hadid, pada saat itu, pada hari ini engkau melihat terang benderang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hatinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika Allah berbicara tentang Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah menjadi wali, pelindung kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari mereka itu dari zulumat, kegelapan, kepada kebenaran. Satu ketika
Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Waqi'. Waqi' ini adalah guru kepada Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'. Aku pernah pada saat aku menuntut ilmu, hafalanku tidak kuat. Syakautu ila Waqi' an su'il hifzi, dari kurang bagus hafalan. Kemudian Imam Waqi' fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Waqi' memberikan petunjuk kepadaku, berwasiat kepadaku, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa'innal ilma nur. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu cahaya. Wa nur la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, belum pernah di pondok pesantren dulu diajarkan oleh Habib Abdullah. Beliau ini baru saja meninggal, mungkin 1 bulan yang lalu meninggal. Kemudian saya pernah datang ke beliau. Kemudian kami, karena beliau itu guru bahasa Arab, memang beliau banyak sekali hafalan hafalan Al-Quran, posa kata. Lalu kata beliau, kami minta Ustaz Habib, bagaimana supaya hafalan kami ini cepat menghafal Al-Quran. Lalu kata beliau bahwa Al-Quran itu adalah hidayah. Al-Quran itu hidayah. Jadi bukan merupakan sebuah kitab ilmiah ataupun kitab karangan orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, hidayah. Lalu kata beliau, hidayah itu tidak akan masuk kecuali kita membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghafal Al-Quran, kami ada teman Pak, 30 juz Pak, hafal Al-Quran. Kita tanya, berapa sehari bisa menghafal Al-Quran? Katanya kalau kita memang betul-betul diberikan kemampuan tadi Pak, jadi hidayatul aklinya, hidayah akal untuk menyimpan hafalan itu, sehari itu bisa 2 lembar Pak, bisa menghafal Al-Quran. Saya teringat dengan apa yang dinasihati beliau. Ternyata orang yang ingin menghafal Al-Quran, kemudian membuka dirinya untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang menodai hatinya tadi, pasti hidayah itu akan masuk. Banyak orang yang buta, tidak bisa melihat Al-Quran, hanya menggunakan telinganya saja, menggunakan hatinya, tapi hafal 30 juz Al-Quran. Karena apa? Karena ini bukan buku ilmiah atau kamus, tapi ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi hidayah, syifa, warahmah. Sehingga ketika orang membukakan dirinya untuk kebajikan dalam hatinya, maka Al-Quran betul. Al-Quran akan masuk cepat kepada dalam dirinya dan hatinya, dalam akal pikiran.
kita yang umur 5 tahun aja itu banyak menghafal surah-surah pendek. Kita yang umur yang bukan 50-an ini malah kali badan menghafal. Karena banyak noktah-noktah kita dalam hati ini. Ya, hendak menghafal, ini sudah hafal nih. Besok anak-anak dikirakan nih gawian lah, janji lah, apakah nak ada gawi, lalu hafalan tuh. Nah kata beliau, ini tadi, ya, ketika Allah sudah membukakan ghita'aka yang apa-apa yang menutup, ya, jadi Pakashafna angkal ghita'uka fabasaruka yaum. Basar itu bukan sekedar penglihatan, sekalian. Basar itu adalah hati nurani kita itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasaruka yaum hadid. Maka penglihatan itu jelas sekali. Nah, satu kata beliau, kalau hendak cepat hafal Al-Quran, ketika kita mau tidur, kan, apa yang kita hafal di siang hari, di pagi hari kita hafal tadi, kita ingatkan sebelum kita tidur setelah Isya itu. Setelah bangun kata beliau, jangan beranjak dulu, misalnya jam 4 kita terbangun atau jam setengah 5 terbangun. Ingatkan kembali apa yang kita ingat sebelum kita tidur. Nah itu trik-trik yang perlu digunakan. Salah satunya itu cara kita menghafal Al-Quran. Maka fabasaruka yauma, ya, fabasaruka yauma hadid. Penglihatan kita kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i tadi, ya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, maka Allah akan membukakan segala-galanya. Salah satunya ketika kita mau menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu seperti dipampangkan di hadapan kita. Ayat-ayat Al-Quran seperti ini pojok kanan, ya, baris kedua, sampai surah dan ayatnya itu pun bisa. Karena kita yang tahfiz Al-Quran itu sampai ingat itu ada ayat yang sama, ada ayat yang ujungnya di sini letak itu sampai hafal. Kenapa? Allah telah membukakan hati mereka, Allah telah membukakan penglihatan secara materi, tapi juga hati melihat terbuka, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa terhadap apa yang Allah ciptakan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.